Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan riayahnya juga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menegakkan salat subuh berjamaah, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu waktu yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam sehari dan semalam adalah waktu subuh. Kenapa waktu subuh adalah waktu yang mulia? Sebab Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh. Bahkan disebutkan dalam dua ayat. Yang pertama dalam surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Kemudian di ayat yang kedua di surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-subhi idza tanaffas." Dan demi waktu subuh apabila fajar telah menyingsing. Allah bersumpah dengan waktu subuh, menunjukkan kemuliaan waktu subuh itu. Sebab tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu melainkan ada kemuliaan pada sesuatu itu. Allah bersumpah dengan sebagian makhluknya. Allah bersumpah dengan masa, wal 'ashr, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupinya. Allah bersumpah dengan waktu siang, wan nahari idza tajalla, demi siang apabila telah menampakkannya. Maka Allah bersumpah dengan waktu-waktu itu menunjukkan betapa berharganya waktu itu. Makanya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan perhatikan, di waktu subuh, ketika kita bangun dari waktu subuh ini, Allah Subhanahu wa taala sudah syariatkan kepada kita ibadah yang mulia, salat subuh berjamaah.
Ini ibadah yang besar, ibadah yang mulia. Ibadah salat subuh adalah salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan salat subuhnya, jangankan fardu subuhnya, salat sunnahnya saja, dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, ini 2 rakaat qabliyah subuh, itu lebih baik kata Nabi daripada dunia beserta isinya. Allahu akbar. Itu salat sunnahnya. Nah, bagaimana lagi dengan salat fardunya? Nah, ini menunjukkan betapa mulianya ibadah di subuh hari. Makanya kita bangun, kita mulai dengan aktivitas kebaikan. Kita bangun, kita mulai dengan amalan soleh agar hidup kita lebih berkah. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali membaca doa. Setelah beliau selesai sholat subuh, di antara doa yang dirutinkan oleh Nabi SAW, beliau meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, rezeki yang halal. Nabi minta 3 perkara. Dan Nabi diriwayatkan senantiasa membaca doa ini selesai dari sholat subuh. Beliau minta 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba. Aku minta kepadamu ya Allah rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala. Dan aku minta kepadamu ya Allah amalan yang diterima. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa hendaknya di waktu subuh kita mulai dengan 3 perkara ini. Kita mulai dengan ilmu, kita mulai dengan cari rezeki yang halal, kemudian kita mulai dengan amalan-amalan soleh. Subhanallah. Seseorang yang memulai aktivitasnya dengan 3 perkara ini, maka insyaallah ta'ala Allah akan berikan keberkahan. Seseorang yang menuntut ilmu di pagi hari, Rasulullah pernah bersabda, man goda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah kana ka ajri hajin taman hajjatuh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang di pagi hari, kata Nabi, dia berangkat ke masjid untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu agama. Tidak ada yang dia maksudkan kecuali itu. Melainkan kata Nabi, orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala sama seperti haji sempurna hajinya. Allahu akbar. Kenapa bisa disebutkan begitu? Karena kemuliaan waktu subuh dan kemuliaan menuntut ilmu di pagi hari. Allah berikan berkah. Makanya Nabi senantiasa meminta itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian jamaah sekalian, ketika ilmu yang bermanfaat itu harus diteruskan dengan amalan, maka Nabi meminta wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu amalan yang diterima. Karena ilmu itu tidak ada artinya kalau tidak diamalkan. Ilmu menuntut amalan. Orang yang berilmu tidak cukup sekedar berilmu, karena ilmu itu cuma wasilah. Ilmu itu cuma pengantar dia. Goyahnya, tujuannya adalah amalan. Kalau ilmu kau tidak amalkan, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Quran, Pak, yang kita baca, yang menjadi pedoman hidup kita. Rasulullah pernah menyatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran, kata Nabi, bisa menjadi hujjah yang membela kamu, atau sebaliknya, Quran bisa menjadi hujjah yang akan mencelakakan kamu. Bagaimana itu Quran bisa menjadi hujjah membela kita? Kalau kita baca Quran, kita tadabburi maknanya,
kita pelajari dia, kemudian kita amalkan isi kandungannya, maka Quran akan menjadi hujjah yang membela kita. Tapi bagaimana Quran bisa menjadi hujjah yang mencelakakan kita? Kalau Quran itu sekedar kita baca, kemudian kosong dari pengamalan, maka ini Quran bisa menjadi celaka bagi kita, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, itulah ilmu. Ilmu bisa menjadi bumerang yang justru menghantam kita kalau kita tidak mengamalkan ilmu itu. Makanya Nabi meminta kepada Allah, wa amalan mutaqabbala, ya Allah, aku minta kepadamu amalan yang diterima. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Nah, artinya jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala terima amalan kalau memang didasari dengan ketakwaan kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hal yang ketiga. Inilah yang menopang kita di dalam menuntut ilmu dan di dalam mengamalkan ilmu. Apa itu? Warizqan thayyiba. Ya Allah, aku minta kepada kamu rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa keberkahan bagi hidup kita. Nah, inilah rezeki yang kita minta kepada Allah. Dari situlah kita belajar untuk zuhud terhadap dunia ini. Iya. Orang yang zuhud itu artinya orang yang mencukupkan dirinya dengan yang halal-halal saja. Dia tidak mau dengan perkara yang haram. Dia tidak mau rezeki yang haram. Karena rezeki yang haram tidak akan membawa keberkahan bagi hidupnya. Wallah, demi Allah, rezeki yang haram tidak akan pernah berkah bagi dirinya. Justru akan membawa kebinasaan dan kerugian baginya. Disebutkan Pak, Nabi SAW menceritakan ada seseorang yang dia mengadakan perjalanan safar yang jauh, berambut kusut masai lagi berdebu. Kemudian dia menadahkan tangannya ke atas langit berdoa, ya Rob, ya Rob, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Tapi Allah tidak dengar doanya. Kok bisa begitu Ustaz? Kenapa doanya tidak didengarkan? Kata Nabi, wa mat'amuhu haram, sebab dia makan makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, sebab dia minum dari minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, sebab pakaiannya pakaian yang haram. Wa gudiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana bisa doanya dikabulkan oleh Allah? Ini menyebabkan doa kita ditolak. Kapan? Ketika kita berani mengkonsumsi barang-barang yang haram. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita belajar untuk bersifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa cukup dengan apa yang Allah datangkan kepada kita dari rezeki, maka itulah orang yang qanaah. Nah, tidak masalah rezeki yang sedikit, yang penting halal, ketimbang rezeki yang banyak tetapi dari hasil korupsi, dari hasil tipu menipu, dari hasil riba. Karena tidak akan bisa menjadi daging bagi dirinya jamaah sekalian. Ayyuma lahmin nabata min haram fannaru aulalah. Daging mana saja kata Nabi yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuk dirinya. Wal iyadu billah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seorang itu belajar untuk qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Karena sifat qanaah, dengan orang yang bersifat qanaah, maka dialah orang yang paling kaya di dunia ini. Nabi tidak mengukur kekayaan itu Pak dengan banyaknya harta, dengan tingginya pangkat dan jabatan kita, tidak. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, laisal gina an kasratil arad, innamal gina ginan nafs. Bukanlah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kecukupan yang ada di dalam hati. Kapan hati sudah merasa cukup, itulah orang yang kaya. Irda bima qassamallah takun aghnan nas. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi,
ridholah kamu terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak punya sifat qanaah, maka berapapun yang Allah berikan, maka tidak akan pernah merasa cukup. Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang korupsi itu bukan orang-orang miskin, Pak. Orang yang kaya terkadang, orang yang melakukan tindak penipuan, bukan orang miskin dia, orang kaya terkadang. Cukup hartanya, tapi kenapa masih menipu? Kenapa masih korupsi? Karena tidak punya sifat qanaah. Akan selalu merasa miskin dia. Karena manusia ini kalau terus memperturutkan hawa nafsunya, hawa nafsu perutnya, maka tidak akan pernah merasa puas kecuali kalau dia meninggal dunia. Nabi Pak pernah bersabda dalam sebuah hadits yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dahab la ahabba ayyakuna lahu salisa wala yamla'u fahu illa turab." Andaikan anak cucu Adam, kata Nabi, diberikan emas sebanyak 2 lembah. Bayangkan 2 lembah dikasih emas. Apa kata Nabi? Niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak cukup dengan 2 lembah emas, mau cari yang ketiga lagi. Subhanallah, masih kurang ternyata. Wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak ada yang menyebabkan dia berhenti mencari harta kecuali mulutnya disumpal dengan tanah. Ketika dia sudah meninggal baru berhenti di situ. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka seseorang manakala menyadari perkara ini, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan pada dirinya. Makanya orang mukmin itu orang yang paling bahagia, Pak. Dalam kondisi apapun dia bahagia. Mau dalam kondisi senang, mau dalam kondisi sempit, mau dalam kondisi berkecukupan, mau dalam kondisi yang tidak berkecukupan, dia senantiasa bahagia. Makanya Nabi menyebutkan dan memuji orang yang beriman itu. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Sebab semua perkaranya pasti baik. Itu orang yang beriman, Pak. Segala urusannya pasti baik. Bagaimana itu? In asobathu sarra'u syakara fakana khairallah. Kalau dia ditimpa mendapatkan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, orang beriman menghadapinya dengan kesyukuran kepada Allah, maka dengan kesyukuran itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra'u sabara. Tapi sebaliknya, kalau dia ditimpa musibah, hal-hal yang tidak mengenakkan bagi hidupnya, kesempitan, kemiskinan, kesulitan, apa yang dia lakukan? Sabara, dia bersabar. Fakana khairallah, maka dengan kesabaran itu akan berbuah baik bagi diri. Dia mampu berada di dalam kebahagiaan. Karena sekali lagi, kebahagiaan itu ukurannya bukan dunia. Kebahagiaan itu manakala kita berpegang teguh dengan agama. Ketika iman bertambah, ketika ketakwaan meningkat, maka disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang iman, ini adalah wasiat Nabi SAW kepada sahabatnya yang mulia, yang bernama Abu Amr Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala an. Beliau pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawla la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, ucapkan kepada diriku satu ucapan yang aku tidak bertanya ucapan tersebut kepada seorang pun selain kepada dirimu. Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengucapkan kalimat yang ringkas. Ringkas dia, tapi betapa luasnya makna dan kandungannya. Kata Nabi, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah,
kemudian istiqomahlah kamu di atas keimanan itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini wasiatnya Nabi, agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menambah keimanan kita dengan cara apa? Istiqomah di atas keimanan itu. Iman itu kita beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan, maka dialah orang yang paling beruntung, bahkan dijamin keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Ayat dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan," barang siapa yang beramal soleh, "min dzakarin aw untha," dari kalangan laki-laki maupun perempuan, "wa huwa mu'minun," disyaratkan dan dia dalam keadaan beriman. Balasannya apa? "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, "wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun," dan kami akan berikan balasan untuk mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya keimanan ini luar biasa, dan kita senantiasa dan terus menerus berusaha untuk menambah iman. Karena iman itu Pak, fluktuatif dia, kadang naik, kadang turun dia. Bertambah dengan kita melakukan ketaatan, berkurang karena perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Nah, ketika kita berada di taman-taman surga, di majelis ilmu, melakukan ketaatan kepada Allah, terasa itu iman bertambah. Iman bertambah. Tetapi ketika misalnya kita berada di luar, sibuk dengan perkara dunia, apalagi berkubang dengan hal yang sia-sia, bahkan maksiat kepada Allah, terasa itu iman menurun, iman menurun. Makanya jamaah sekalian, kita perlu mentajdid iman kita, terus memperbaharui, mengecas iman kita ini, supaya dia terus bertambah, supaya dia terus meningkat. Karena keimanan inilah yang akan mendorong kita untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik dan melakukan amalan-amalan yang baik. Itu berasal dari iman. Iya. Makanya hal yang terpenting dalam diri kita, bagaimana kita bisa memperbaiki iman kita. Iman ini, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang akan bisa mengeluarkan kita dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala adalah walinya orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tapi perlu kita ingat Pak, yang namanya iman akan diuji oleh Allah. Iman kita ini akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibiarkan kita mengucapkan kita beriman, kemudian setelahnya kita hidup tenang, tidak ada ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan akan menghampiri. Dengarkan firman Allah dalam surat Al-Ankabut. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mereka mengucapkan amanna, kami sudah beriman, wahum la yuftanun, kemudian setelahnya mereka tidak diuji oleh Allah? Tidak mungkin. Kalau kau benar keimanan kamu, kalau kamu mengucapkan keimanan kamu, kami akan uji kamu. Untuk apa? Dengan ujian akan nampak siapa orang-orang yang jujur imannya, siapa yang pura-pura beriman. Akan diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim,
Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan ujian itu akan nampak siapa orang yang jujur imannya, dengan ujian itu akan nampak siapa yang dusta dalam beriman. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, orang yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi dan para rasul. Jangan dikira para nabi dan para rasul itu orang yang mulia kemudian tidak ada ujiannya. Justru ujiannya paling berat. Ujiannya paling hebat. Para nabi dan para rasul itu. Sebagian mereka ada yang dibunuh, sebagian mereka ada yang disakiti. Subhanallah. Tentu tidak samar bagi kita kalau kita membaca sejarah hidup Nabi SAW. Bagaimana ujian menerpa beliau SAW. Beliau berdakwah mengajak manusia kepada Islam, tapi apa yang beliau dapati? Beliau dilempari sampai berdarah keningnya Nabi. Tetapi Nabi bersabar. Justru Nabi doakan, Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak tahu ya Allah. Malaikat penjaga gunung sudah datang Pak bersama malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, ketika Nabi berdakwah di Taif, kemudian penduduk Taif malah melempari Nabi. Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, di sampingku ada malakul jabal, ada malaikat penjaga gunung. Kalau kau mau, dia akan timpakan gunung itu supaya menimpa penduduk Taif. Tinggal menunggu perintah Nabi. Kalau Nabi katakan iya, maka akan hancur seketika itu penduduk Taif. Tapi apa kata Nabi kita Pak? Wahai Jibril, justru saya berharap kalau bukan mereka yang beriman, anak keturunan mereka yang nanti bakalan beriman. Allahu Akbar. Ini dakwah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi bukan orang yang kehidupannya tidak ada ujian dan cobaan, justru berat ujiannya. Makanya benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsala fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan nabi dan yang semisal dengan nabi. Semakin mirip dia dengan Nabi, semakin dia ikut jalannya Nabi, semakin berat ujiannya Pak. Itu sudah ketentuan, itu sudah konsekuensi. Tapi ujian ini bukan untuk menghinakan kita, wallah. Ujian itu bukan untuk merendahkan kita, justru semakin mengangkat derajat kita. Semakin mengangkat derajat kita Pak. Nah, subhanallah, seseorang bisa dapat pahala belum dia beramal. Dia tidak melakukan amalan, cukup dia bersabar ketika mendapatkan ujian, maka dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Makanya disebutkan oleh Nabi, nanti di akhirat kata Nabi SAW, ada seseorang yang melihat, dia berada di satu kedudukan yang tinggi, tapi dia melihat kawannya berada di kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukannya. Dia pun melihat, apa kiranya amalan yang dilakukan oleh saudaraku ini? Kok bisanya dia lebih tinggi derajatnya? Ternyata dia lihat, dia tidak melakukan amalan yang besar. Ternyata dia hanya bersabar karena ujian demi ujian menerpa dirinya. Dengan itu semakin diangkat derajatnya di sisi Allah. Maka orang ini ketika mengetahui hal tersebut, dia berangan-angan Pak, supaya dikembalikan ke dunia. Dia supaya dikembalikan ke dunia, kemudian mendapatkan ujian yang berat. Bahkan dia rela walaupun badannya, anggota tubuhnya harus diiris sedikit demi sedikit. Dia rela untuk itu supaya bisa tinggi derajatnya di sisi Allah. Allahu Akbar. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga adanya ujian akan semakin mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi keimanan kita akan diuji oleh Allah. Maka daripada itu kita dituntut untuk istiqomah. Istiqomah di atas keimanan kita. Iya, makanya Nabi berpesan, "Summastaqim." Kemudian istiqomahlah kamu di atas keimanan kamu itu. Karena dengan istiqomah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kesudahan yang terbaik. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, mereka beriman kepada Tuhannya,
summastaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan mereka, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat-malaikat yang bidul wujuh, yang wajah mereka putih berseri, memberikan kabar gembira kepada mereka ketika mereka berada dalam sakaratul maut. Makanya disebutkan, Pak, bahwa orang yang ketika meninggal itu sakaratul maut itu, terkadang dia mampu melihat kehadiran para malaikat itu. Kalau dia orang yang beriman, kokoh keimanannya, maka dia akan melihat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala datang kepada dirinya memberikan kabar gembira ini. Maka terkadang dia pun tersenyum, dia pun terlihat bahagia dengan hal tersebut. Kenapa? Karena sudah diberikan kabar gembira ini. Malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut dan jangan pula kau bersedih hati. Wa abshiru, bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Oh, betapa bahagianya dia ketika itu. Nah, dia sangat rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang tidak ada keimanan pada dirinya, nah, betapa sengsaranya dia, betapa ngerinya dia ketika ajalnya mau dijemput. Malaikat-malaikat datang kepada dia membawa tikar dari neraka jahanam, kemudian menarik nyawanya dengan paksa, dengan keras. Dia takut, tapi harus dicabut nyawanya. Nah, maka ketika itu tercium aroma yang sangat busuk, dicium oleh semua makhluk kecuali sakalain, kecuali jin dan manusia yang tidak mampu menciumnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kenapa? Karena tidak ada keimanan pada diri. Nah, betapa dia mendapatkan yang namanya su'ul khotimah, penutupan yang sangat buruk. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, istiqomah. Tapi ingat, istiqomahnya kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus dihalang-halangi oleh syaitan. Syaitan ini musuh kita. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh kamu. Setan ini yang akan menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan itu akan berusaha untuk duduk dan mengintai manusia itu. Dari arah manapun ia bisa masuk, maka dia akan masuk. Setan dan iblis, Pak, sudah bersumpah di hadapan Allah untuk bisa menyesatkan anak cucu Adam. Nah, fabi'izzatika, bahkan dia bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah iblis di hadapan Allah, akan menyesatkan kita. Nah, sehingga iblis dengan bala tentaranya para syayatin akan mengintai manusia dari arah manapun. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian kalian akan didatangi oleh syaitan-syaitan itu dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan dari arah kiri. Lihat, dari segala penjuru setan akan datang kepada manusia. Artinya apa? Setan itu akan melihat celah bagi kita, Pak. Kapan dia bisa masuk dari arah sini, maka dia akan masuki. Kapan dia bisa masuk dari arah situ, maka dia akan masuki. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, setan datang dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Dari arah depan, setan akan datang kepada kita, membuat kita ragu dengan hari kemudian, dengan hari kebangkitan. Ragu kita. Masa ada hari kebangkitan itu? Masa setelah itu? Ulah setan, Pak. Dari arah belakang, setan datang kepada kita dengan dunia, membuat kita terbuai, terlena, terhanyut dengan kehidupan dunia, lupa dengan ibadah, lupa dengan agama, lupa dengan akhirat. Itulah setan dari arah belakang. Dari arah kanan kita, setan juga datang kepada kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Apa itu? Membuat kita ujub dan takabur, Pak. Membuat kita ujub dan takabur.
Sehingga apa? Kita merasa hebat, kita merasa amalan kita sudah cukup, sehingga dia pun tidak mau lagi beramal. Kenapa? Dia merasa sudah dijamin surga. Subhanallah. Siapa yang mendapatkan jaminan surga? Nah, tidak ada seorang pun dari kita yang dijamin surga kecuali orang-orang yang sudah dijamin surga oleh Nabi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Ini 10 orang sahabat dijamin masuk surga. Nah, tapi selain itu imma surga, imma neraka. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sehingga jangan pernah sombong dengan apa yang kita lakukan. Kita terus berusaha. Karena apa jamaah sekalian? Orang yang terbaik, orang itu dilihat kebaikannya, dilihat dari bagaimana dia menutup kehidupan ini. Karena Nabi pernah menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dengan penutupnya, Pak. Bagaimana kita bisa menutup amalan kita ini dengan kebaikan? Subhanallah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, apakah kita bisa menutup amalan kita dengan kebaikan ataukah tidak? Subhanallah. Rasulullah pernah mengatakan kan dalam hadisnya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ku jamin dia masuk surga, kata Nabi. La ilaha illallah kalimat yang ringan kan, Pak? Mudah kita ucapkan kan? Bahkan ucapan la ilaha illallah itu kita ucapkan tanpa harus mengatupkan bibir. La ilaha illallah tanpa harus kita katupkan bibir kita. Beda kalau kita ucapkan bismillah, harus ada dikatupkan bibir itu. Allah buat la ilaha illallah itu semudah mungkin. Supaya apa? Supaya mudah kita ucapkan nanti pada saat sakaratul maut. Karena pada saat sakaratul maut lisan sudah kaku. Hari ini kalau kita mau mengucapkan la ilaha illallah, kita mampu mengucapkannya ratusan kali, bahkan ribuan kali. Tapi di saat sakaratul maut, mampukah kita mengucapkan itu? Ini jamaah sekalian. Pernah ada seorang ustadz, dia bertugas di rumah sakit. Dia yang menuntun orang supaya dapat husnul khotimah. Ditalkin orang itu dengan la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Maka ustadz ini bertugas untuk mentalkin orang. Dia sebutkan, Pak, dari 1000 orang yang saya tangani, dari 1000 orang yang saya tangani, hanya 70 orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah ketika dia meninggal dunia. Dari 1000 orang, Pak. Berarti cuma 7%. Cuma 7% yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ini para jamaah sekalian. Karena memang husnul khotimah itu berat. Ya, kita bisa mendapatkan penutupan yang baik. Nah, makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita berusaha dan terus berusaha membentengi diri kita, jangan sampai kita terbujuk rayu oleh bisikan-bisikan syaitan. Dia datang kepada kita dari arah kanan, membuat kita takabur dan ujub dengan amalan kita. Dari arah kiri kita, setan akan datang kepada kita dengan maksiat kepada Allah, sehingga membuat kita hanyut dengan maksiat itu. Nah, sehingga membuat kita tidak lagi melihat kepada agama kita, tidak lagi memperdulikan keimanan kita, tidak lagi memperdulikan amal soleh kita. Maka ini jamaah sekalian, orang yang paling merugi, orang yang paling merugi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, satu hal yang ingin kami ingatkan juga dari pagi hari ini, dari perkara yang bisa menumbuhkan keimanan kita, menguatkan keimanan kita. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat, kata Nabi, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, tapi pada kesemuaannya ada kebaikan. Kenapa? Sepanjang iman itu ada, maka itu baik. Orang yang imannya lemah baik karena masih ada iman. Tetapi yang lebih baik lagi kalau imannya kuat. Itu yang lebih baik lagi. Kuat apanya? Kuat imannya, kuat solatnya, kuat tawakalnya.
kuat dalam menahan emosinya. Itulah orang yang kuat, Pak. Rasul pernah menyatakan laisas syadidu bisur'ah, innamas syadidu allati yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang tak pernah kalah dalam bergulat. Bukan itu orang yang kuat. Tapi orang yang kuat, kata Nabi, orang yang pandai menjaga dirinya, pandai menahan emosinya ketika dia sedang marah. Nah, itulah orang yang paling kuat, kata Nabi SAW. Makanya menunjukkan kepada kita penting kiranya untuk kita menguatkan iman kita. Penting kiranya untuk kita menguatkan iman kita dan terus menyempurnakan iman kita. Nabi pernah juga bersabda dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin mempertahankan iman, maka hendaknya kita menjaga persaudaraan di antara sesama kita. Orang mukmin itu bersaudara, Pak. Orang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Mereka dipersaudarakan dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Nah, sehingga segala perselisihan, segala persengketaan, segala yang bisa memunculkan perpecahan hendaknya dihilangkan dari sesama kita. Nah, bagaimana kita bisa berpecah belah sementara Tuhan yang kita sembah adalah satu, Nabi kita satu, kiblat kita satu, pedoman hidup kita satu, Al-Quranul Karim. Kita berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Maka harusnya segala yang menimbulkan perselisihan, perpecahan, persengketaan hendaknya kita hilangkan dari dalam tubuh kaum muslimin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Makanya saling cinta mencintai sesama orang yang beriman adalah perkara yang sangat penting. Nah, itulah persaudaraan yang sangat kuat, yang sangat erat manakala kita bangun dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan inilah yang harus kita jaga. Persaudaraan inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, kepada umat Islam secara umum agar senantiasa betul-betul dijaga. Nah, karena pentingnya persaudaraan itu, umat Islam itu kuat manakala mereka bersatu. Umat Islam itu akan lemah manakala mereka berpecah belah. Makanya Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan ingat, jangan sampai kalian berpecah belah. Jangan sampai kalian berpecah belah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya daripada itu kita perlu untuk memupuk persaudaraan sesama kita. Jaga persaudaraan, Pak. Nah, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada kita. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan di waktu-waktu yang singkat ini. Dan sebagai penutup, tak lupa kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada segenap teman-teman dan kepada segenap pengurus masjid, kepada Pak Imam dan juga kepada semua ya kawan-kawan yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan yang baik ini. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan saudara-saudari di tempat ini, di masjid yang mulia ini, ya, bisa berziarah ke tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain waktu dengan pertemuan yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan persaudaraan. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah, maka itu dari saya dan dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu